Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPA 1 sampai IPA 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang sifat koligatif larutan. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah definisi atau konsep dasar sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan didefinisikan sebagai sifat fisik larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi sifat koligatif ini besarnya itu sangat ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu terdiri dari empat. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan penurunan tekanan uap, simbolnya delta V. Yang kedua ada kenaikan titik didih, simbolnya delta TB. Yang ketiga ini ada penurunan titik beku, simbolnya delta TF. Dan yang keempat ini ada tekanan osmotik, simbolnya V. Baik, kita bahas satu persatu tentang sifat koligatif larutan ini. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini paling tidak kita sampai pada penurunan tekanan uap. Sifat koligatif pertama adalah penurunan tekanan uap, atau ini simbolnya delta V. Sebelum kita membahas penurunan tekanan uap, maka untuk memudahkan memahami materi ini, ada materi yang harus kita kuasai dengan baik, yaitu tentang tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh itu didefinisikan sebagai tekanan uap yang dihasilkan akibat adanya sejumlah molekul pelarut yang menguap dalam jumlah maksimum. Ya, jadi kalau Bapak gambarkan, ini seperti ini kurang lebih. Ini adalah gambar yang mewakili yang menunjukkan proses penguapan suatu pelarut. Ya, anggap saja ini adalah air. Ya. Air ini dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian labu Erlenmeyer ini ditutup dan dibiarkan beberapa saat. Ya. Nah, nanti lama-kelamaan ini ada sejumlah molekul air yang mampu keluar dari cairan ini membentuk uap air. Nah, terus membentuk uap air, uap air, uap air. Nanti kalau di sini sudah tercapai keadaan maksimum, ada lagi sejumlah uap air yang kembali berubah menjadi air lagi. Ya. Pada keadaan maksimum inilah, uap air yang dihasilkan maksimum inilah, itulah yang dinamakan dengan tekanan uap jenuh. Nanti molekul-molekul uap air ini akan memberikan tekanan ke segala arah, baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Pada kondisi maksimum uap air diperoleh di sini, itulah yang dinamakan dengan tekanan uap jenuh. Bisa dipahami ya, saya kira ini. Baik, tekanan uap jenuh itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, ini tentu saja uap air yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Peristiwa ini bisa kita lihat pada saat kita memanaskan air. Kalau airnya dinaikkan, kan nanti uap airnya akan dihasilkan banyak. Kalau uap air dihasilkan banyak, maka tekanan uapnya pun akan bertambah. Baik. Yang kedua, yang mempengaruhi terhadap tekanan uap air itu, tekanan uap jenuh itu adalah tekanan udara luar. Kalau tekanan udara luarnya tinggi, maka di sini molekul uap air yang mampu keluar ini akan sedikit. Karena molekul air ini akan mampu menguap apabila dia bisa melawan tekanan udara luar. Yang ketiga adalah berat molekul. Ya, kalau berat molekul ini kaitannya dengan kemudahan dia menguap tentu saja ya. Nanti kalau molekulnya lebih ringan, ini dia akan lebih mudah untuk menguap dibandingkan dengan molekul pelarut yang berat, begitu ya. Jadi semakin berat molekulnya, proses penguapan akan semakin sulit. Kalau penguapan sulit, maka tekanan uapnya pun akan semakin rendah. Yang keempat adalah interaksi antar molekul. Baik, yang keempat, interaksi antar
molekul. Pengaruh interaksi antar molekul terhadap tekanan uap ini tentu saja ini akan berbanding terbalik. Artinya begini, kalau interaksi antar molekulnya itu kuat, maka molekul ini sukar untuk menguap. Kalau molekul sukar menguap, maka uap yang dihasilkan pada lautan ini akan sedikit. Sehingga semakin kuat interaksi antar molekul, uap yang dihasilkan akan semakin sedikit. Kalau uap yang dihasilkan sedikit, maka tekanannya pun akan turun. Baik, supaya kita punya catatan penting dari pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan uap ini, keempat faktor-faktor pengaruh ini akan Bapak tuliskan ringkasannya seperti ini. Ya. Yang pertama ini pengaruh suhu. Dari ulasan tadi kita bisa mengetahui semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi tekanan uapnya. Yang kedua adalah pengaruh tekanan udara luar. Semakin tinggi tekanan udara luar, semakin rendah tekanan uapnya. Yang ketiga, pengaruh berat molekul. Semakin berat molekul pelarut, semakin rendah tekanan uapnya. Yang terakhir adalah interaksi antar molekul. Semakin kuat interaksi antar molekul, semakin rendah tekanan uapnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan saja sekarang kepada pengaruh zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap. Ya. Bagaimana pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap? Pada hari kemarin, Bapak sudah melakukan demonstrasi yang videonya sudah diunggah di YouTube dan sudah Bapak share oleh rekan-rekan Anda di grup kelas kimia masing-masing. Dan ringkasannya seperti ini. Jadi dalam demonstrasi itu Bapak membandingkan antara air dan larutan garam yang dibiarkan dan ditutup oleh tutup gelas ini. Ya. Yang pertama ini adalah kondisi awalnya, kondisi sebelum ditutup. Ya. Yang kedua, kondisi setelah ditutup dan dibiarkan beberapa jam. Kemarin Bapak tidak menjelaskan bahwa air yang digunakan tentu saja ini bukan air dingin, tapi air yang hangat. Panas tidak, tapi hangat. Tujuannya supaya cepat memperoleh uap. Yang jelas airnya dari sumber yang sama. Ya. Hasil setelah ditutup dan dibiarkan beberapa jam nampak di gambar ini. Di gambar ini, kalian bisa lihat di sini uap air yang diperoleh pada air itu lebih banyak dibandingkan pada larutan garam. Ya. Nih, kalian bisa lihat baik ditutupnya maupun pada permukaan gelas ini. Di permukaan gelas ini kita bisa melihat bahwa uap air yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan larutan garam. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan larutan garam ini, penamaan larutan garam ini mampu menurunkan tekanan uap. Buktinya apa? Ya buktinya ini, uap airnya yang dihasilkan lebih sedikit. Begitu ya. Jadi dengan adanya zat terlarut, tekanan uap larut dalam hal ini air tadi itu menurun. Ya. Dengan kenyataan ini, kita juga bisa memperkirakan kalau zat terlarutnya ditambah semakin banyak, maka penurunan pun akan semakin banyak juga. Ya, jadi semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uap larut. Tentu saja yang akan dipertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Untuk menjelaskannya, ini berikut ini Bapak berikan gambar ilustrasi antara kondisi pelarut dan larutan. Ini kondisi ini pelarut, ini larutan. Pada pelarut, ini kalau terjadi pada saat terjadi penguapan, karena ini semua molekulnya ada pelarut, maka ini tidak ada hambatan. Jadi setiap molekul pelarut yang sudah cukup energinya untuk menguap, maka dia langsung aja menguap, ya. Berbeda kalau larutan. Karena di dalam larutan ini tidak hanya saja molekul pelarut atau adanya zat-zat terlarut, maka tidak semua molekul pelarut itu gampang untuk menguap. Ada beberapa molekul yang ada di bawahnya ini terhambat penguapannya. Kalau proses penguapan terhambat, maka uapnya pun yang dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan molekul dibandingkan dengan pelarut ini. Baik, sehingga dengan demikian, dengan adanya molekul zat terlarut ini,
molekul-molekul pelarut mengalami hambatan pada saat proses penguapan. Oleh karena itu, jumlah uap yang dihasilkan pada larutan lebih sedikit dibandingkan pada pelarut. Karena jumlah uapnya sedikit, maka tekanan uapnya pun lebih rendah dibandingkan dengan pelarut. Bisa dipahami ya. Sebagai catatan, nih saya Bapak tuliskan di sini, dengan adanya zat terlarut, proses penguapan molekul pelarut terhambat oleh molekul zat terlarut. Akibatnya jumlah uap yang dihasilkan larutan lebih sedikit, dan ini dapat menyebabkan tekanan uap larutan menjadi turun. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang kepada rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap atau delta V. Kita langsung sekarang masuk kepada perhitungannya. Rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap atau delta V ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis, namanya Marie Françoise Raoult. Atau sering juga disebut dengan Raoult saja. Kata Raoult begini, dia menyebutkan bahwa tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Kalau pernyataan Raoult ini dibuat dalam persamaan matematik, maka dapat dituliskan seperti ini. P sama dengan XP dikali P0. P-nya ini adalah tekanan uap jenuh larutan, tekanan uap larutan, sedangkan P0 ini adalah tekanan uap pelarut. Begitu ya. Dan XP-nya ini adalah fraksi mol pelarut. Karena yang akan kita cari adalah penurunan tekanan uapnya, maka rumus ini bisa kita rubah kembali. Caranya yaitu dengan cara mengganti XP. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, XP itu harganya sama dengan 1 dikurangi XT. 1 kurang XT ini substitusikan ke sini. Ya, jadi diperoleh P sama dengan 1 dikurangi XT dikali P0. Setelah itu kita kali-kalikan P0 kali 1 dapat P0, kemudian dikurangi P0 kali XT dapat min XT kali P0. Setelah itu persamaan ini kita tukar, ya, jadi kita pindah tempat. Yang min XT ini, min XT kali P0 kita pindah ke sebelah kiri, dan P ini pindah ke sebelah kanan. Hasilnya seperti ini. XT dikali P0 sama dengan P0 dikurangi P. P0 dikurangi P ini tiada lain adalah delta V atau selisih. Sehingga rumus ini bisa ditulis seperti ini. XT kali P0 sama dengan delta V. Atau kalau Bapak tulis dibalik, delta V sama dengan XT dikali V0. Bisa jelas ya di sini? Jadi tinggal disubstitusikan saja. Di delta P itu sama dengan XT dikali P0. Ya. Nah, ini keterangannya. Delta P itu menyatakan penurunan tekanan uap larutan. P0-nya adalah tekanan uap larut murni. XT-nya adalah fraksi mol zat terlarut. Kemudian ini XP, ini fraksi mol pelarut. Dan P, ini adalah tekanan uap larutan. Ya. Jadi di sini tekanan uap, karena pelarut itu sudah ditambahkan zat terlarut, maka P-nya itu jadilah tekanan uap larutan. Ya, sebetulnya yang menurun itu adalah tekanan uap pelarut karena akibat adanya penambahan zat terlarut. Karena pelarut ditambahkan zat terlarut, jadilah larutan, begitu ya. Itu yang harus dipahami oleh kalian semuanya. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita coba kepada contoh soalnya, yaitu menghitung penurunan tekanan uap. Contoh soalnya seperti ini, seperti biasa. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan 10% massa glukosa, rumusnya C6H12O6 dalam air, jika diketahui tekanan uap air pada saat itu 24 mm Hg. Diketahui MR air 18 dan MR glukosa 180. Baik, kita lanjutkan. Ini jawab dari soal ini. Diketahui
Yang pertama adalah zat larutnya. Zat larutnya berdasarkan soal adalah glukosa. Glukosa ini banyaknya 10% massa. Kemudian pelarutnya tentu saja di sini adalah air. Air banyaknya itu tinggal sisanya aja. Kalau glukosanya 10%, berarti zat larutnya 90%. Selain itu juga di sini ada tekanan uap air. Jadi tekanan uap air ini adalah tekanan pelarutnya, pelarut murninya, atau kita tulis di sini P0-nya sebesar 24 ml Hg, kemudian mR airnya 18 dan mR glukosanya 180. Lanjut, kita masukkan ke dalam persamaan rumus. Ke dalam persamaan atau ke dalam rumus untuk menentukan penurunan tekanan uap. Untuk menentukan penurunan tekanan uap, kita menggunakan rumus ini, delta V sama dengan XT dikali V0. Delta P-nya ini ditanyakan, XT-nya ini belum ada, tapi bisa dicari, dan P0-nya sudah ada. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita mencari delta P, maka kita cari XT dulu. Berdasarkan pertemuan kemarin, harga XT itu bisa dihitung melalui persamaan ini, XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NV. Jadi sebelum kita tahu XT, maka kita harus tahu dulu berapa NT-nya dan berapa NV-nya. NT itu sama dengan gram zat terlarut dibagi MR-nya. Nah, untuk mencari berapa gramnya, kita ambil misalkan 100 gram larutan. Maka di dalam 100 gram larutan ini nanti akan terdapat massa glukosanya 10%. Itu 10% dari 100, berarti 10 gram. Massa airnya itu boleh menggunakan persamaan ini, tinggal 90 kali 100, boleh juga seperti ini. Karena di sini glukosanya atau glukosanya zat larutnya 10 gram, maka airnya adalah 100 dikurang 10, dapat 90 gram. Lanjut. Kita lanjutkan dulu, saya tulis lagi, ini hal-hal yang sudah diketahuinya. Nah, barulah kita masuk ke dalam persamaan yang akan kita cari, yaitu delta P sama dengan XT dikali V0. Ya. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, diketahui bahwa NT-nya itu adalah gram per mR, dan gramnya itu tadi sudah kita ketahui adalah 10 gram. Ini 10 gram sudah diketahui. Kemudian MR-nya untuk glukosa ini adalah 180. Berarti 10 dibagi 180, ini kalau menggunakan kalkulator diperoleh 0,06 mol. Ini dibulatkan. Kalau hasil aslinya 0,055555. Tapi Bapak bulatkan jadi 0,06. Kemudian kita masuk kepada NV-nya, ini airnya, itu sama rumusnya gram per mR, tapi gramnya di sini adalah berat dari massa dari air. Massa air ini 90, kemudian mR airnya 18, berarti 90 dibagi 18, ini kalau dihitung dapat 5 mol. Ya. Lanjut, karena NT, NP sudah diketahui, maka kita cari XT-nya. XT itu sama dengan 0,06 atau NT-nya ini dibagi 0,06 ditambah 5. Kalau ini hasilnya 0,06 dibagi 5,06. Ini kalau dihitung dapat 0,01. Sudah XT-nya diketahui, barulah kita masukkan kepada persamaan yang ini, yaitu delta P sama dengan XT kali V0. Ini sudah saya tulis lagi, delta P sama dengan XT dikali V0. XT-nya ini sekarang sudah ada, yaitu 0,01. P0-nya ini dari soal ada, yaitu 24 ml Hg. Berarti delta V sama dengan 0,01 kali 24 ml Hg. Hasilnya adalah 0,24 ml Hg. Jadi ini hasilnya ya. Jelas ya saya kira. Jadi ini cara menghitung bagaimana besarnya penurunan tekanan uap larutan. Baik, seperti biasa setelah pembelajaran ini kalian silakan kerjakan soal-soalnya yang nanti akan Bapak share di grup kimia kelasnya masing-masing, yang kalian kerjakan yang berhubungan dengan tekanan uap larutan, karena nanti soalnya mungkin di situ sudah ada beberapa yang belum dibahas. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.